Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat datang di channel Bikin Merinding. Hari ini, kami hadir dengan cerita yang syarat misteri sekaligus pelajaran hidup, berjudul Serangan Santet Pembawa Petaka. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian jadi yang pertama menikmati kisah-kisah menarik dari kami. Langsung saja, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai kisahnya. Terlihat seorang pria 45 tahun dan anak lelaki 17 tahun sedang berguling-guling di atas ranjang ruangan unit gawat darurat di salah satu rumah sakit daerah, menahan rasa sakit yang teramat sakit karena luka bakar di sekujur tubuhnya. Kedua tubuh ayah dan anak ini hampir hangus seluruhnya, sampai-sampai wajahnya tidak bisa dikenali lagi. Neng, seorang perempuan 43 tahun, hanya bisa berdiri, meratap melihat suami dan anaknya menjerit-jerit, menahan rasa sakit. Suami dan anaknya terbakar karena kecelakaan kerja. Seharusnya sang suami selamat, tapi saat mendengar anaknya masih terjebak di dapur, Dede langsung masuk ke dalam restoran kembali yang tengah terbakar hebat untuk menyelamatkan anaknya yang masih terjebak. Namun meskipun bisa keluar dan menyelamatkan anaknya, seluruh tubuh mereka berdua gosong hangus karena luka bakar. Mendengar keluarganya kecelakaan, Neng segera bergegas ke rumah sakit tempat anak dan suaminya dirawat. Yang ternyata di saat Neng sampai, keduanya tengah menahan sakit sakaratul maut. Belum sempat dokter memberi penanganan lebih di UGD, ayah dan anak tersebut menghembuskan nafas terakhirnya. Disaksikan oleh Neng yang baru saja sampai di rumah sakit. Kesedihan teramat dalam menyelimuti hati Neng sebagai istri karena harus ditinggalkan anak dan suaminya secara bersamaan. Setelah mengurus surat-surat kedua jasad yang sudah terbujur kaku dan tidak bisa dikenali lagi karena luka bakar, dibawa ke rumah duka untuk segera dikebumikan. Setelah jasad sampai di rumah duka, ibu, bapak, adiknya Neng cucu 42 tahun, adiknya satu lagi Hera 40 tahun, langsung memeluk tubuhnya Neng untuk sedikit menenangkan hatinya yang tengah terluka. Setelah dimandikan, dipakaikan kain kafan dan sholatkan selesai, kedua jasad tersebut langsung dikebumikan. Dan keluarga pun kembali lagi ke rumah, meninggalkan dua jasad yang sudah dikubur. Tapi setelah keluarga kembali ke rumah duka, hal mengerikan kembali terjadi. Siti, 70 tahun ibunya Neng, tiba-tiba tidak sadarkan diri. Setelah beberapa saat pingsan, dan di saat tersadar matanya melotot, sambil melihat dengan seksama seluruh keluarganya. "Tumpul ludes marane, kabeh pasti pae," ucapnya sambil menunjuk ke seluruh keluarganya dengan mata melotot. Setelah berucap, perut Siti yang kurus ketika membesar dan terus membesar melebihi seorang ibu hamil yang mau melahirkan. Teriak kesakitan terus diucapkan Siti sambil memegang perutnya yang tiba-tiba membesar sangat besar, bahkan sampai seperti yang mau meletus. Seluruh keluarga langsung menangis histeris menyaksikan ibunya yang tengah menahan kesakitan. Suami cucu segera meminta bantuan ke para tetangganya untuk segera dibawa ke rumah sakit. Namun setelah mobil siap dan Siti hendak dibawa ke rumah sakit, saat hendak dibopong, 4 orang pria dewasa tidak bisa mengangkat tubuhnya, dan mereka yang mencoba mengangkat terhempas beberapa meter dari tubuh Siti. Siti yang tadinya terlentang tiba-tiba duduk dengan tatapan tajam ke seluruh keluarganya.
mati semua." Setelah berucap, Siti tidur tengkurap dengan perut yang sangat besar. Semua keluarga teriak histeris ketakutan karena di saat ibunya tidur tengkurap, cairan berwarna hitam kemerahan meletus di punggung ibunya. Selain air yang seperti darah yang muncrat di punggung Siti yang pecah, gumpalan rambut, silet yang sudah karatan, paku-paku yang sudah karatan, keris-keris berukuran kecil berserakan di punggungnya Siti. Bahkan ada kertas yang dibungkus menggunakan kain. Siti pun meninggal dunia setelah punggungnya pecah. Kesedihan dan ketakutan langsung menyelimuti keluarganya Eneng setelah ibunya meninggal dunia dengan hal yang tidak wajar. Pengumuman kematian pun diberitakan kembali di kampung tersebut, membuat para warga berkumpul kembali di rumah Eneng untuk berbelasungkawa atas kematian ibunya. Dan di hari itu pula, Siti dikuburkan di samping kuburan suami dan anaknya Eneng. Tidak ada yang aneh saat proses penguburan selain para warga yang memperbincangkan kematian keluarganya Eneng, apalagi kematiannya Siti dengan hal yang tidak wajar. Di keesokan harinya, cucu dan suaminya mendatangi salah satu orang pintar yang disarankan tetangga dan keluarganya. Namun setelah sampai di rumah orang pintar yang dituju, mereka berdua malah diusir. "Keluarga kalian telah terikat kematian. Jika saya ikut campur, maka saya juga akan mati." Ucapan orang pintar tersebut, dan dengan terpaksa mereka berdua pulang kembali, meskipun keduanya memohon untuk dibantu. Mereka berdua pun kembali ke rumah dengan hati gundah karena tidak mendapat jawaban dan bantuan yang diinginkan. Tapi sesampainya di rumah, cucu dan suaminya sangat terkejut melihat anaknya yang sedang histeris menahan kesakitan di ruang tamu. Nia 13 tahun sedang menahan sakit di area perutnya yang sangat membesar. "Ya Tuhan, anakku!" ucap ayahnya langsung merangkul sang anak. Kepala Nia dibaringkan di paha ayahnya. "Kamu kenapa, nak?" ucap ayah sambil menangis. "Baik kabeh," jawabnya sambil melotot. "Jangan takutin ibu, nak," ucap ibunya sambil menangis. Nia muntah cairan putih bening keluar sangat banyak keluar dari mulutnya. Kelabang, belatung, cacing keluar dari muntahan Nia yang kedua kalinya. Cairan kental berwarna hitam kemerahan keluar dari muntahan yang ketiga kalinya, dan setelah dilihat seksama, banyak sekali paku dan silet yang sudah karatan dimuntahkannya. Di muntahan yang keempat, Nia memasukkan tangan ke dalam mulutnya, kemudian tangannya ditarik keluar sambil menarik gulungan rambut yang sangat panjang dipenuhi silet dan paku yang menempel di gulungan rambutnya. Kemudian Nia menghembuskan nafas terakhirnya dan perutnya seketika mengempes, kembali normal kembali. "Tidak, Tuhan, mengapa hal ini terjadi padaku dan keluargaku? Apa salah kita, Tuhan?" teriak cucu, terduduk histeris sambil menjambak rambutnya sendiri. "Bu, sadar bu, eling," ucap suami. "Hantu, hantu, hantu!" teriak sang istri sambil menunjuk ke arah dapur rumahnya. "Eling bu, eling," ucap suami melepaskan anaknya yang sudah meninggal dan merangkul istrinya histeris. "Hantu, itu hantu!" teriak istri melepas pelukan suaminya dan berlari keluar rumah saking takutnya. Brak! Cucu tertabrak sepeda motor karena tidak melihat kanan dan kiri jalan. Cucu terluka sangat parah di bagian kepala dan meninggal dunia di tempat.
Motor yang menabraknya pun melarikan diri setelah melihat korban yang ditabraknya kejang-kejang. Ibu dan anak pun meninggal di hari dan waktu yang hampir bersamaan. Kabar duka pun diumumkan kembali, dan setelah kedua jasad selesai setiap prosesnya, kedua jasad tersebut kemudian dikuburkan di samping kuburan ibunya. 5 kuburan baru berjajar rapi di pemakaman kampung tersebut. Para warga sangat keheranan akan kematian yang menyelimuti keluarga duka. Kesedihan yang menyelimuti keluarga Neng berubah menjadi rasa takut. Setelah kematian keluarganya yang di luar logika dan secara tiba-tiba, kini keluarga berkumpul di rumah bapaknya Neng. Takut hal tidak diinginkan terjadi kembali kepada keluarga mereka. Siang pun berganti malam, di saat semua keluarga terlelap tidur di ruang tamu. Tepat jam 2 dini hari, sang bapak tiba-tiba terbangun dari tidurnya sambil mengigau. "Iya, Bu." Sang bapak tiba-tiba bangun dari tidurnya dan berucap demikian. "Bapak mau kemana, Pak?" tanya Hera yang ikut terbangun. "Ibu mau buang air kecil, air di embernya habis. Minta bantuan bapak untuk nimbahin air di sumur," jawabnya sambil berjalan pergi ke dapur. Ya, bangun," ucap Hera membangunkan suaminya. "Kenapa?" tanya suami yang terbangun. "Bapak menimba air malam-malam disuruh ibu." Suami segera bergegas pergi ke dapur, yang ternyata mertuanya tidak ada saat dicek ke dapur. "Bapak, nggak ada," ucapnya kembali ke ruang tamu. "Barusan beneran pergi ke dapur," jawab Hera yang bangun dan pergi ke dapur. Setelah dicari di WC nggak ada. "Apa jangan-jangan?" ucap Hera kepada suami, dan suami pun berpikiran sama. Dan benar saja, bapak Hera sudah meninggal di dalam sumur, terikat oleh tambang untuk menimba airnya. "Bapak!" teriak Hera di atas sumur. Hera dan suaminya pun menarik tambang yang mengikat ke bapaknya di dalam sumur. Namun Hera terpleset saat menarik dan ikut terjatuh ke dalam sumur. Sebelum menabrak tubuh bapak yang terikat di dalam, Hera terbentur beberapa kali, kurang lebih 6 meter jaraknya, dan Hera pun tenggelam. Suami Hera berteriak meminta tolong, dan para tetangga pun datang untuk menolong. Saat diangkat ke permukaan sumur, kedua tubuh anak dan bapak tersebut telah tidak bernyawa. Dan di pagi harinya, kabar duka diumumkan kembali para warga, menguburkan 2 jasad ayah dan anak. Kini 7 kuburan baru berbaris rapi. Neng, suami Hera, dan suami Dede terus menangis histeris di atas 7 kuburan baru keluarganya. "Lebih baik kalian pulang ke rumah masing-masing," saran salah satu warga sambil pergi meninggalkan mereka bertiga yang tengah meratap. Sedikit penjelasan rumah Neng, cucu, Dede, dan bapaknya bersebelahan. Suami Dede dan Hera pulang kembali ke rumah orang tuanya, dan Neng sekarang tinggal di rumah mertuanya. Kini 4 rumah tersebut kosong, tidak lagi diisi. 3 bulan kemudian kabar duka datang dari keluarga suaminya Dede kepada Neng, yang mengabarkan bahwa suami Dede telah meninggal karena sakit yang tidak wajar. Dan di bulan keempat kabar duka kembali datang. Suaminya Hera meninggal karena kecelakaan. Motor yang dibawanya jatuh ke dalam jurang di saat mau mengunjungi anak perempuannya yang sedang menuntut ilmu agama yang jauh di pedalaman tempatnya. Di bulan kelima, Neng pun meninggal dunia dengan sakit yang sama. Perutnya tiba-tiba membesar. Setiap kali muntah kadang yang keluar cairan putih bening, cairan merah pekat, kelabang, cacing, paku, dan silet. Neng dikuburkan bersama keluarganya yang telah meninggal duluan.
Sedangkan suami Hera dan suami Dede dikuburkannya di kampung mereka masing-masing. Kini yang tersisa dari keluarga tersebut hanyalah Felisa, perempuan 17 tahun yang tengah menuntut ilmu agama di salah satu pondok pesantren yang berada di luar provinsi rumahnya berada. Setiap setahun sekali sebenarnya semua santriwati pulang ke rumahnya masing-masing. Namun di lebaran tahun 2000 itu, selain tidak ada keluarga yang menjemput pulang, sang kiai tidak mengizinkannya untuk pulang. Seakan kiai sepuh pimpinan pondok tersebut tahu hal yang telah dialami oleh keluarganya Felisa. Dimulai saat ini kamu tidak saya izinkan pulang. Ayah dan ibu pun telah pergi ke tempat yang jauh. Kini kamu adalah anak saya. Semua keperluanmu sekarang menjadi tanggung jawabku. Hingga saatnya tiba, kamu harus tetap berada di sini untuk menuntut ilmu agama seperti cita-cita ayah dan ibumu. Jelas kiai saat waktu lebaran mau tiba. Emangnya kenapa dengan orang tuaku, Ki? Tanya Felisa sangat sopan. Kelak jika saatnya tiba kamu pasti tahu. Setelah mendapatkan penjelasan dari kiai, Felisa menuruti semua ucapannya. Dan kejanggalan terjadi pada dirinya Felisa. Kini setiap tidur dia selalu bermimpi sangat menyeramkan. Hari berganti, bulan terus berganti, begitupun tahun yang terus berganti. Kini umur Felisa 25 tahun dan telah menuntut ilmu agama selama 8 tahun lamanya. Dan di awal Ramadan tahun 2005, Felisa diizinkan pulang oleh sang kiai. Kini saatnya kamu pulang. Apapun yang telah terjadi kepada keluargamu, pasrahkan kepada Tuhan yang Maha Segalanya. Ucap kiai melepas kepergian muridnya pulang. Insya Allah kiai, jawab Felisa yang sama sekali belum tahu akan kondisi keluarganya. Setelah berpamitan, Felisa pun pulang kembali ke kampung halamannya dan masih berpikir ibu dan ayahnya masih ada. 3 kilometer berjalan kaki dari pondok pesantren untuk bisa sampai ke jalan raya yang ada kendaraan umumnya. Baru selangkah Felisa melangkahkan kaki keluar dari pondok. Sosok hitam berbulu dan bertanduk berdiri di bawah pohon besar. Bukannya ketakutan dan kabur berlari, Felisa malah menghampiri sosok tersebut. Tapi aneh, sosok tersebut malah menghilang di saat dia menghampirinya. Sebenarnya siapa makhluk ini? Kenapa selalu ada di mimpiku dan berusaha membunuhku, dan kini di saat mau pulang ke rumah, makhluk ini menampakkan wujudnya secara nyata. Tapi saya tidak takut, ada Tuhan bersamaku. Bisiknya dalam hati di bawah pohon besar sambil menginjakan kaki ke tanah seakan kesal. Dan Felisa pun melanjutkan perjalanannya pulang. Singkat cerita, Felisa sampai di jalan umum. Setelah menunggu beberapa saat, mobil yang ditunggu pun melintas. Mobilnya berhenti di Terminal X kan? Tanya Felisa ke sopir sebelum menaikinya. Iya Neng, ayo naik, jawab sang sopir. Naiklah Felisa ke dalam mobil elop dan duduk di bagian tengah, dan mobil pun melaju kembali. Setelah beberapa saat melaju, mobil pun berhenti beberapa saat menaikkan penumpang. Perempuan dan pria parubaya naik ke dalam mobil, kemungkinan suami istri. Namun kondisi perempuannya sangat mengkhawatirkan. Mata yang sangat pucat, tubuh yang sangat kurus dipenuhi luka borokan di seluruh tubuhnya. Bahkan wajahnya pun dipenuhi borok. Boleh ikutan duduk, pinta pria kepada Felisa. Oh silakan, jawab Felisa membolehkan perempuan tersebut duduk di sampingnya. Ibu mau kemana? Tanya Felisa sambil mengusap tangan perempuan yang dipenuhi luka borok. Kamu gak jijik pegang tangan ibu, jawab perempuan sopan. Kenapa harus jijik bu?
Ya mudah-mudahan barangkali dengan diusap olehku luka ibu sembuh, ucap Felisa. Setelah berucap demikian, borok basah yang memenuhi tangan perempuan tersebut seketika kering dan perlahan kulitnya terkelupas. Warna kulitnya pun berganti menjadi merah. Penyakit ibu, ucap perempuan sangat terkejut. Alhamdulillah, ibunya bawa air minum gak? Tanya Felisa. Ini ada, ucap suami sambil menyodorkan botol air. Felisa pun membuka tutup botolnya kemudian membaca doa-doa yang telah dikuasainya saat mondok. Setelah beberapa saat membaca doa-doa, botol air pun diberikan kembali ke perempuan tersebut. Coba diminumkan dan diusapkan ke wajahnya, Bu. Bismillah, ucap Felisa. Air pun diusapkan ke wajah perempuan yang dipenuhi borok dan diminum sebagian. Seketika borok di wajahnya perempuan tersebut mengering dan perlahan mengelupas sendiri. Dan ternyata bukan hanya wajahnya, tapi seluruh tubuh yang dipenuhi borok itu mengering dan bekas boroknya mengelupas sendiri. Saat itu juga perempuan tersebut sembuh dari penyakitnya. Alhamdulillah. Sebenarnya, ibu dan suami mau pergi ke rumah sakit untuk berobat, tapi hanya capeknya saja, bolak-balik tidak kunjung juga sembuh. Alhamdulillah, Bu. Perempuan dan pria tersebut terus-terusan berterima kasih kepada Felisa. Singkat cerita, setelah perjalanan memakan waktu berjam-jam, mobil pun sampai di suatu terminal. Setelah membayar ongkos, Felisa pun menaiki sebuah bis untuk bisa sampai ke kotanya. Dan perjalanan pulang pun dilanjutkan. 2 hari 1 malam perjalanan untuk bisa sampai kembali ke rumah. Hingga akhirnya Felisa sampai di depan rumah orang tuanya. Ya Tuhan, apa yang sebenarnya telah terjadi kepada keluargaku? Ucapnya berdiri terpaku melihat kondisi rumah orang tuanya sambil meneteskan air mata. Teras rumah sangat kotor dan plafon rumah dipenuhi sarang laba-laba. Bu, Pak, Feli pulang. Ucapnya di luar pagar rumah, namun tidak ada jawaban. Felisa pun ke rumah kakak, adik dan rumah kakeknya yang ternyata kondisi rumahnya sama. Seakan tidak ada kehidupan. Kemudian dia kembali ke rumah ibunya dan membuka pagar rumahnya, lalu membuka pintu rumahnya yang ternyata tidak terkunci. Krak, suara pintu terbuka. Aroma bau busuk bangkai dan bau amis yang sangat menyengat keluar dari dalam rumah saat pintu terbuka. Felisa langsung terbatuk-batuk mencium aroma bau tersebut, namun tidak menghalanginya masuk ke dalam rumah. Tanpa keraguan dan ketakutan saat itu juga, dia membersihkan seluruh rumah ibunya. Dan di saat mengepel lantai teras depan rumahnya, Felisa dilihat salah satu tetangga rumah. Namun anehnya tetangga tersebut segera bergegas pergi tanpa menghiraukan keberadaan Felisa, seakan ketakutan. Tapi setelah beberapa saat tetangga tersebut balik lagi bersama warga lainnya. Assalamualaikum, ucap Felisa sopan memberi salam kepada tetangga yang menghampirinya. Waalaikumsalam, jawab salah satu tetangga terbata-bata. Kamu siapa? Kau berada di rumah ini? Tanya salah satu warga. Saya Felisa, anaknya Ibu Hera. Baru saja pulang dari menuntut ilmu, Bu, jelas Felisa. Ya Allah Felisa, cepat-cepat keluar dari rumah, ucap tetangga perempuan. Felisa pun keluar rumah dan langsung dipeluk oleh salah satu tetangga perempuan. Ada apa ini sebenarnya? Tanya Felisa. Berarti selama ini kamu gak tahu akan hal yang telah dialami keluargamu, jelas satu warga. Felisa hanya menggelengkan kepala. Semua keluargamu telah wafat, jelas warga.
Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Jawab Felisa menangis seakan tidak percaya. Kamu yang tabah, Fel. Kirain kita kamu juga sudah tiada. Jawab salah satu warga. Maksudnya semuanya telah wafat begitu? Tanya Felisa. Kakek, nenek, ibu, bapak, dede, suami dan anaknya, Neng beserta anak suaminya, semuanya telah wafat. Jelas warga. Tapi kenapa bisa semuanya, Bu? Jadi semua rumah mereka kosong karena yang punya telah meninggal? Tanya Felisa sambil menangis. Iya. Di mana makam keluargaku? Dan diantarlah Felisa ke makam keluarganya. Ya Allah, ucap Felisa menangis saat membaca nama nisan-nisan keluarganya. Felisa pun langsung mengirimkan doa untuk keluarganya. Kenapa keluargaku meninggal semua? Saya tidak tahu pasti kenapa mereka bisa meninggal dalam waktu yang hampir bersamaan. Yang pertama meninggal anak dan suaminya Neng karena terbakar di tempatnya bekerja. Terus disusul nenekmu tiba-tiba perutnya membesar. Dan di keesokan harinya disusul Dede dan anaknya. Dede tertabrak sedangkan anaknya muntah paku silet dan rambut. Kemudian di malam harinya disusul kakek dan ibumu yang jatuh ke dalam sumur. Lalu Neng pun meninggal setelah beberapa bulan berlalu di rumah mertuanya dengan penyakit yang sama. Perut tiba-tiba membesar dan muntah belatung dan kelabang. Untuk bapakmu, kita tidak tahu penyebabnya. Jelas singkat tetangga. Ya Allah, apa salah keluargaku? Ucap Felisa sambil menangis. Lebih baik kamu malam ini nginep di rumah kita. Jangan tidur di rumah ibumu. Dan besoknya lebih baik kamu pulang ke kakek atau nenek bapakmu. Pinta tetangga. Terima kasih sarannya, tapi Feli akan mengisi lagi rumah ibu. Tapi insya Allah nggak apa-apa. Feli pun ingin tahu kebenarannya. Jikapun harus meninggal, Feli ikhlas. Setelah berziarah kubur, Feli pulang kembali ke rumahnya. Siang pun berganti malam. Listrik rumahnya telah diputus oleh PLN. Jadi penerangan malamnya hanya menggunakan lilin. Dapur, ruang tamu, dan kamarnya telah terang karena tersinari cahaya lilin. Namun di saat dia hendak menunaikan sholat isya di kamarnya saat memakai mukena, tiba-tiba angin berembus sangat kencang ke dalam kamarnya. Lilin di ruang tamu dan di dapur pun telah mati. Dan lilin yang menyala di depan sajadah Feli pun hampir mati karena angin yang tiba-tiba berhembus entah dari mana datangnya. Kamu jangan mati, nanti sholatku makruh hukumnya kalau gelap. Bukannya takut, Felisa malah berucap demikian tidak menghiraukan angin yang tiba-tiba berembus entah dari mana dan memilih melanjutkan sholatnya. Allahu Akbar. Feli mulai melaksanakan sholat dengan mengangkat dua tangannya. Ular hitam seukuran kaki pria dewasa melintas di depan sajadahnya. Tapi Feli terus melanjutkan sholatnya dengan khusyuk. Cahaya lilin yang bergoyang terhembus oleh angin seakan mau mati. Dan di saat bangun dari sujud, tiba-tiba bayangan hitam mendekat cahaya lilin di depan sajadahnya sholat. Wajah yang sangat menyeramkan menampakkan wujudnya. Kepala dipenuhi tanduk, mata menyala merah, dan lidah menjulur panjang dan taring yang sangat tajam terlihat jelas oleh Feli yang sedang sholat. Namun hal itu tidak menghalangi sholatnya. Ia tidak ketakutan sama sekali, lebih memilih melanjutkan sholatnya. Di rakaat kedua saat berdiri, tiba-tiba wanita berambut panjang menampakkan wujudnya. Kepalanya di bawah dan kakinya di atas, wajah dipenuhi belatung, bola mata yang tinggal satu. Tidak juga dapat menakuti Felisa sholat.
dan banyak sekali anak kecil yang mengelilingi sajadahnya tempat sholat. Kelabang berukuran sangat besar juga menampakkan wujudnya. Hingga akhirnya sholat Feli pun selesai. La ilaha illa anta, subhanaka ini kuntum minal dzalimin. Doanya setelah selesai sholat membuat semua penampakan tersebut menghilang, dan Felisa pun membuka kertas yang diberikan Kiai Sepuh sebelum pulang. Setelah dibuka, ternyata itu adalah doa-doa untuk membinasakan jin yang mengganggu dan zalim kepada manusia. Panas! Terdengar bergema suara tanpa wujud di ruangan tengah. Ampun! Rumah Felisa pun bergetar sangat hebat seperti ada gempa. Jangan bunuh kami! Tidak! Setelah selesai membaca doa-doa, suasana mendadak hening. Mungkin mereka jin yang mendiami rumah karena telah lama kosong, bisik Feli dalam hati, kemudian tertidur pulas di atas sajadah. Tepat jam 2 dini hari, Feli terbangun karena sudah terbiasa untuk sholat malam dan mau sahur. Lilin pun dibawa ke ruang tamu yang ternyata saat keluar kamar, Feli terkaget karena melihat seluruh keluarga termasuk ibu dan bapaknya berdiri dengan keadaan terikat di bagian lehernya. Ayah, ibu, dan seluruh keluargaku telah tenang di alam sana karena mereka meninggal dalam keadaan syahid. Aku ikhlas mereka telah tiada. Tapi jika kalian ingin menzolimiku, kalian semua akan rasakan sendiri akibatnya. Ucapnya sambil menghembuskan nafas panjang dan meneteskan air mata. Seketika sosok yang menyerupai orang tua dan seluruh keluarganya yang sudah meninggal menghilang. Duk, duk, duk. Suara langkah kaki begitu bergema di luar rumah. Pintu rumah pun terbuka lebar dengan sendirinya dan angin berhembus sangat kencang. Kilatan petir saling menyambar seakan tidak lama lagi hujan turun sangat deras. Kau adalah tugas terakhirku. Saatnya kamu mati menyusul mereka. Suara bergema di luar rumah. Mati jika Tuhan menakdirkanku untuk mati saat ini. Jawabnya bukannya takut ataupun kabur. Felisa malah duduk bersedekap menghadap pintu sambil membaca doa-doa yang telah ia pelajari. Berani sekali bocah ingusan menantangku. Ilmumu tidak sebanding denganku. Namun Feli tidak menghiraukan ucapannya. Dia terus membaca doa-doa yang ia bisa. Felisa terbatuk, darah muncrat dari mulutnya, dan hidungnya pun mimisan mengeluarkan banyak darah. Kemudian Felisa tidak sadarkan diri. Selama 5 hari Felisa pingsan. Alhamdulillah Pak, Felisa sudah siuman. Seorang perempuan sudah sepuh berucap di saat Felisa membuka matanya, yang ternyata ia adalah istri dari Kiai Sepuh. Alhamdulillah, jawab Kiai Sepuh. Yang ternyata Kiai Sepuh, istri dan beberapa santrinya menyusul Felisa ke rumahnya. Semua baik-baik saja, ikhlaskan juga semua yang telah terjadi. Maafkan semua kesalahannya, ucap Kiai. Maksudnya Pak Kiai? Tanya Feli yang belum paham. Sekarang kamu pergi bersilaturahmi ke rumah kakak-kakekmu. Di sana kamu akan tahu kebenarannya. Baik Kiai. Singkat cerita, setelah kondisi Feli membaik di keesokan hari, Feli pergi mengunjungi rumah kakak-kakeknya. Betapa kagetnya Felisa saat tiba di rumahnya karena begitu banyak teriakan kesakitan dan tangisan di dalam rumah. Segera Feli masuk ke dalam rumah yang ternyata semua keluarga kakak-kakeknya tengah kerasukan jin. Ada yang mau memanjat dinding. Satu persatu yang kerasukan diobati oleh Feli, semua jinnya dikeluarkan olehnya sendiri.
Betapa kagetnya Feli melihat kondisi kakak-kakeknya yang tengah terbaring di ruang tamu sambil menjerit-jerit menahan sakit. Mulutnya terus-terusan muntah darah, bahkan sesekali keluar kelabang, cacing, belatung, paku, silet dan gumpalan rambut dari mulut, hidung, dan telinganya. Perutnya sangat besar seakan mau melahirkan. Kedua kaki dan tangannya pun sangat bengkak biru. "Ya Allah, kek," ucap Feli yang duduk di sampingnya. Kemudian membaca doa-doa. "Maafin kakek, nak. Maafin kakek. Ini semua karena salah kakek," ucapnya sambil menangis darah. Hidung dan telinganya pun mengeluarkan darah. "Kenapa harus meminta maaf?" tanya Felisa sambil menangis. "Ibu, bapak dan semua keluargamu meninggal karena ulah kakek yang menyuruh dukun untuk menyantetnya," jelasnya sambil terus muntah darah. "Ya Allah, kenapa kakek tega?" jawabnya sambil menangis. "Kakek terima salah, tolong maafin kakek," jelasnya sambil muntah kelabang. "Tapi kenapa kakek tega?" "Kakek kecewa sama bapak dan ibu kakek yang memberikan semua hartanya sama, dibagi rata, padahal kakekmu hanyalah anak angkat," jelasnya sambil menahan rasa sakit. "Bawa kembali semua harta warisannya, saya tidak butuh. Kini mereka semua telah meninggal, itu kan yang kakek mau," jawabnya kecewa berdiri hendak pergi. "Maafin kakek," pintanya sambil terbatuk dan muntah darah sangat banyak, membuat Felisa kembali duduk menghampiri kakeknya. "Saya maafin kesalahan kakek, tapi dosamu harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan kelak," ucap Felisa sambil menangis dan sangat kecewa. Setelah mendapat maaf dari Felisa, kakeknya pun meninggal dunia. Setelah mendapatkan penjelasan dari salah satu keluarga kakak-kakeknya, dukun santet, istri kakek, anak pertama dan kedua, termasuk kakeknya, telah meninggal duluan saat Felisa tidak sadarkan diri. Istri, anak pertama, dan yang keduanya lah yang menjadi biang keroknya. Sebenarnya kakeknya itu ikhlas kalau harta warisan dibagi rata, meskipun dengan anak angkat. Akhirnya Felisa meninggalkan rumahnya dan kembali lagi ke pondok karena telah menjadi anaknya sang kiai. Kisah tadi sungguh mengingatkan kita bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensinya. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran dan refleksi bagi kita semua. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, tinggalkan komen, bagikan video ini ke teman-teman kalian, dan tentu saja subscribe channel Bikin Merinding. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi, supaya kalian tidak melewatkan cerita-cerita menarik lainnya dari kami. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.